Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Sulistansyah, NPM 223111111 dari kelas SI GAP 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mengelola ruang lingkup proyek dalam Microsoft Project. Ruang lingkup proyek adalah semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan proyek. Ruang lingkup proyek yang dikelola dengan baik membantu memastikan bahwa proyek tetap fokus pada tujuan awalnya dan menghindari pekerjaan tambahan yang tidak direncanakan. Dalam Microsoft Project, ruang lingkup dikelola melalui yang pertama menentukan tugas-tugas proyek, membuat struktur hierarki kerja atau WBS, dan yang terakhir mengatur durasi dan dependensi tugas. Pentingnya mengelola ruang lingkup dalam Microsoft Project, yang pertama adalah visualisasi project, yaitu membantu tim melihat gambaran besar dan detail dari proyek itu sendiri. Yang kedua adalah manajemen perubahan, yaitu memantau perubahan ruang lingkup secara real time. Yang ketiga, efisiensi proyek, yaitu mengoptimalkan sumber daya dan jadwal berdasarkan ruang lingkup yang jelas. Langkah-langkah dalam mengelola ruang lingkup proyek dalam Microsoft Project. Yang pertama, kita membuat proyek baru. Kita buka Microsoft Project, pilih opsi Blank Project untuk memulai langkah awal, seperti contoh di bawah. Kemudian untuk langkah kedua, kita membuat Work Breakdown Structure atau WBS dengan cara tambah daftar tugas atau tasks yang harus dilakukan. Contohnya seperti gambar di bawah. Kemudian kita tentukan durasi untuk setiap tugas di kolom duration. Nah, kita masukkan tanggal mulai dari start dan selesai finish jika diperlukan. Lalu kita gunakan auto schedule untuk otomatisasi jadwal berdasarkan dependensi. Langkah keempat, kita menentukan dependensi antar tugas. Nah, hubungan tugas dengan menambahkan predecessor, contohnya seperti jenis hubungan finish to start, FS, tugas B dimulai setelah tugas A selesai, lalu start to start atau SS, tugas B dimulai bersamaan dengan tugas A. Yang kelima adalah menambahkan sumber daya atau resource. Nah, kita memasukkan daftar sumber daya di tab Resource Sheet, lalu alokasikan sumber daya ke tugas relevan. Nah, kemudian kita pantau ketersediaan sumber daya untuk menghindari over allocation. Langkah keenam, kita melacak perkembangan proyek melalui perbarui kolom complete untuk melacak progres tugas. Lalu kita gunakan tracking gun untuk memantau kemajuan proyek secara visual. Nah, fitur dari Microsoft Project untuk mengelola ruang lingkup yang pertama ada Gantt chart, yaitu memberikan representasi visual dari jadwal dan dependensi tugas. Yang kedua ada timeline view, yaitu menampilkan garis waktu proyek untuk komunikasi dengan stakeholder. Lalu ada task inspector, membantu mengidentifikasi masalah seperti konflik jadwal. Dan yang keempat ada baseline, yaitu menyimpan snapshot ruang lingkup, jadwal, dan anggaran proyek untuk perbandingan di masa mendatang. Lalu kita contoh implementasi sistem TI dengan Microsoft Project. Nah, untuk proyek pengembangan dan implementasi sistem manajemen inventaris ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama kita membuat WBS. Kita identifikasi tugas utama seperti analisis kebutuhan, pengembangan, dan pelatihan. Lalu kita menentukan dependensi dengan menghubungkan tugas berdasarkan urutan kerja. Langkah selanjutnya kita mengatur sumber daya. Kita alokasikan tim, teknis, dan anggaran ke tugas masing-masing. Dan yang terakhir kita memantau progres. Kita perbarui tugas-tugas menggunakan fitur komplit. Nah, tantangan dalam mengelola ruang lingkup dengan Microsoft Project yang pertama adalah kompleksitas proyek besar. Nah, sulit untuk mengelola tugas yang terlalu banyak tanpa struktur yang jelas. Kemudian adalah perubahan mendadak. Nah, perubahan ruang lingkup yang tidak terkendali dapat mempengaruhi jadwal. Lalu ada keterbatasan pengguna. Nah, tim proyek harus memiliki keterampilan dasar menggunakan Microsoft Project. Nah, tipsnya mengelola ruang lingkup proyek dengan efektif. Yang pertama, kita definisikan ruang lingkup dengan jelas. Nah, kita lakukan dokumentasi tujuan, deliverable, dan batasan proyek sebelum mulai menggunakan Microsoft Project. Lalu kita gunakan WBS yang terperinci. Kita pecahkan tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas kecil agar lebih mudah dikelola. Lalu kita manfaatkan fitur baseline yang selalu kita simpan baseline sebelum memulai pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir kita lakukan review secara berkala. Kita tinjau perkembangan proyek secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan ruang lingkup.
Nah, kesimpulannya adalah mengelola ruang lingkup proyek dalam Microsoft Project membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dengan jadwal sumber daya dan ruang lingkup yang terkelola dengan baik. Dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti WBS, dependensi tugas, dan baseline, tim proyek dapat mengelola perubahan dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.